Hai, aku Dinda. Dan aku David. Kali ini kita mau bahas apa nih? Apa tuh, Din? Pandanganmu tentang digitalisasi pembayaran pemerintah. Kalau dari aku sih, aku setuju banget ya dengan adanya program pemerintah tersebut. Bahkan berdasarkan riset pun sampai dengan akhir tahun 2023 kurang lebih terdapat 3.000 UMKM yang telah bergabung dengan platform pemerintah secara digital. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat telah melek digital dan mau mengikuti perkembangan zaman. Ya, betul banget, Din. Jadi terlepas dari belanja pemerintah yang besar-besar, yang biasanya dari perusahaan-perusahaan juga yang cukup terbilang besar, kini juga UMKM, belanja-belanja melalui UMKM itu sudah bisa digital. Jadi di sini selain membuka pintu baru bagi pemerintah, membuka juga pintu kesempatan baru bagi UMKM. Jadi di sini juga ikut mendorong rencana pemerintah menuju ekonomi digital, Din. Bisa nggak semua belanja pemerintah itu menggunakan sistem digitalisasi? Seluruh belanja ya? Kalau menurutku sih untuk sekarang ini mungkin belum bisa. Namun, pemerintah sudah menuju ke arah sana. Jadi, sebagai contohnya itu, belanja pemerintah dari kementerian maupun lembaga untuk belanja listrik maupun air saat ini sudah secara digital atau melalui platform PPP. Di situ, untuk tanggal tagihan dan tanggal pembayarannya itu serentak atau sama semua. Namun, untuk beberapa belanja mungkin masih belum, seperti belanja-belanja UMKM ini masih dicampur ada digital maupun tidak. Namun, untuk kedepannya, aku yakin sih akan bisa. Aku setuju sih dengan pendapat David. Apa manfaat utama yang diperoleh dari digitalisasi belanja pemerintah dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas? Kalau dari sisi efisiensi sendiri itu mungkin dari proses pemesanan hingga barang diterima untuk platform pemerintah yang sudah ada semua sudah terintegrasi menjadi satu. Nah, untuk transparansi, di sini bahwa pertemuan antara pembeli dengan penjual itu dilakukan secara digital atau online. Jadi di sini akan memperkecil kemungkinan terjadinya fraud. Semua proses bisnisnya ini terjadi secara online oleh platform digital tersebut. Bener banget. Nah, kalau dari sisi akuntabilitasnya sendiri, untuk proses pembayaran, perpajakan hingga pelaporan juga sudah terintegrasi menjadi satu dalam satu aplikasi. Bagaimana pemerintah mendorong UMKM untuk berpartisipasi dalam digitalisasi pembayaran pemerintah? Kalau dilihat dari bukti nyatanya yang telah dilakukan pemerintah sudah membentuk gerakan Garna BBI untuk membantu mempromosikan produk lokal. Ada juga From Local to Global, itu mempromosikan produk lokal hingga sampai Singapura dan Malaysia. Lalu ada juga Buku Global untuk masyarakat negara tetangga, Singapura, Malaysia, bahkan hingga Taiwan bisa mengakses produk lokal kita. Lalu yang terakhir untuk tingkatan bahkan di atas itu ada ASEAN Only Sale Day, itu bisa se-Asia Tenggara. Wah, keren banget ya, Din. Nah, kalau untuk dari internal DigiPay sendiri, ada produk yaitu DigiPay. Di sini merupakan platform marketplace di mana para UMKM dapat mempromosikan atau menjual barangnya itu di seluruh penjuru Indonesia hanya dengan terdaftar di DigiPay saja. Jadi tidak terbatas dengan daerahnya saja. Di sini mereka dapat mempromosikannya dengan lebih mudah. Bagaimana pemerintah mengelola risiko terkait keamanan informasi dan privasi dalam konteks digitalisasi belanja pemerintah? Kalau dari sisi itu, pemerintah terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait keamanan cyber, lalu adanya juga pembaruan sistem terus-menerus, lalu adanya pemantauan sistem secara berkala untuk aktivitas yang mungkin mencurigakan, dilengkapi juga dengan fitur enkripsi data, lalu ada penambahan jaringan seperti firewall dan antivirus. Oh, jadi dari sisi pemerintahnya sudah aman ya, Din ya? Jadi kalau begitu tinggal dari sisi usernya saja. Di sini dari usernya sendiri juga harus mengamankan data-datanya sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa saat ini pemerintah sedang mendorong digitalisasi platform pembayaran pemerintah, yang dimana akan mendukungnya akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dari belanja pemerintah. Selain itu, hal ini juga mendukung perekonomian Indonesia yang menuju ekonomi digital, dan juga akan mendukungnya kemajuan UMKM.
Sekian dari kami, aku Dinda. Dan aku Nasir. Kita Kita pamit pamit undur diri.